semuanya, perkenalkan nama saya Joy Sesepin Borsibu ya. Saya dari kelas 12 IPA 2 SMA Negeri 4 Medan, tahun ajaran 2024-2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan teks cerita sejarah yang berjudul Nyi Roro Kidul. Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan definisi dari teks cerita sejarah ini. Jadi, teks cerita sejarah adalah teks yang menjelaskan fakta atau kejadian masa lalu yang melatar belakangi suatu peristiwa dan memiliki nilai sejarah. Teks cerita sejarah berupa kisah imajinatif yang dapat ditulis dengan menggunakan tokoh dan latar sejarah yang memang benar-benar ada secara faktual. Selanjutnya, saya akan menceritakan teks cerita sejarah saya. Pada zaman dahulu, Nyi Roro Kidul adalah putri Raja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pakuan Pajajaran. Ibunya merupakan permaisuri Kinasi yang paling disayangi oleh Raja Prabu Siliwangi. Nyi Roro Kidul sebelumnya bernama Putri Kandita. Sang Putri Kandita ini memiliki paras yang cantik dan elok, melebihi kecantikan ibunya. Maka dari itu, tidak heran jika Putri Kandita menjadi kesayangan sang raja. Akan tetapi, sikap Raja Prabu Siliwangi yang seperti itu menimbulkan kecemburuan di antara putra-putri dan selir raja lainnya. Mereka bersekongkol untuk menyingkirkan Putri Kandita dan permaisuri dari istana Pakuan Pajajaran. Sehingga pada saat itu rencana jahat selir dan putra-putri raja terlaksana. Putri Kandita dan ibunya tiba-tiba terserang penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Mereka dikucilkan hingga diusir dari istana atas desakan selir dan putra-putri raja. Akhirnya, permaisuri dan Putri Kandita pergi ke arah selatan wilayah kerajaan. Tetapi dalam perjalanan tersebut, sang permaisuri meninggal dunia. Ia sangat bersedih karena kejadian itu. Akhirnya, Putri Kandita mengembara sendiri. Dia sampai di sebuah aliran sungai, kemudian menghirup air sepuas hatinya. Setelah menghirup air, tubuhnya menjadi segar kembali. Putri Kandita lalu menyusuri aliran sungai sampai ke arah hulu. Kemudian, dia menemukan beberapa mata air yang menyembur deras. Kemudian, Putri Kandita berendam dalam sungai tersebut. Dalam kesendiriannya, dia menetap di tempat sumber air panas dan melatih olah kanuragan. Setelah sekian lama mandi di sungai, secara berangsur penyakit Putri Kandita hilang. Kemudian, Putri Kandita melanjutkan perjalanannya ke arah hilir sungai. Dia terpesona melihat muara sungai berada di dekat laut. Akhirnya dia bermukim di tepi laut, sebelah selatan wilayah Pakuan Pajajaran. Selama menetap, Putri Kandita dikenal luas sebagai wanita cantik dan dikdaya. Banyak pangeran muda yang ingin mempersuntingnya. Untuk menghadapi para pelamar, Putri Kandita mengajukan syarat. Siapa yang ingin mempersuntingnya harus mengalahkan kesaktiannya. Tetapi pertempuran dengan gelombang laut di pantai selatan Pulau Jawa, sebaliknya, jika mereka kalah, harus tunduk menjadi penggiringnya. Pada waktu itu, pertempuran tersebut sering terjadi di teluk pantai selatan. Putri Kandita berhasil menguasai gelombang laut selatan. Kemudian, dia mendapat gelar Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul, yang artinya Ratu Penguasa Pantai Selatan. Jadi teman-teman, pesan moral yang didapat dari cerita ini yaitu penderitaan dapat dijalani dengan usaha, doa, serta kesabaran. Hai, jadi saya telah selesai menceritakan teks cerita sejarah saya. Terima kasih buat teman-teman yang menonton video ini. Jadi teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Sampai jumpa!